Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan pujian kepada Allah, fahuwa aqta', maka amal itu putus, tak dapat dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Semua majlis kalau tidak disebut selawat kepadanya, maka majlis itu menjadi antana jifah, majlis bangkai busuk berulat dan berbau. Maka majlis yang penuh dengan kehormatan kemuliaan ini kita ucapkan namanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mulia guru kita semua, Raden Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baydawi, Khadimul Ma'had Al-Hamidi Banyuanyar. Guru kita Raden Kiai Haji Rafi'uddin Syamsul Arifin, Dewan Pengasuh Darul Ulum Banyuanyar. Para masyayikh Pondok Pesantren Batu Bata, Pondok Pesantren Panyepen, dan seluruh para pengasuh pondok pesantren, para ulama, tokoh masyarakat, para santri, dan semua hadirin. Kalau tuan ke Pamekasan, jangan lupa membawa kipas. Kenapa ada nama yang tak disebutkan? Karena tak tertulis di atas kertas. Sahabat saya, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan, yang menyertai saya selama beberapa hari ini sampai pulang hari Senin. Tapi yang pulang saya, beliau tidak ikut. Kemudian pula guru kita semua Al-Mukarram Syekh Kiai Ali Karrar hafizahullah. Semua yang tak disebutkan, muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad datang ceramah tausiah ke Pondok Pesantren Banyuanyar, salah. Abdul Somad datang ke Pesantren Banyuanyar ingin mengambil barokah. 227 tahun, berapa kali ganti KTP? Bagaimana kemuliaan mereka? Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal datang ke Masjid Nabawi, lalu tangannya mengusap mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia usap mimbar Rasulullah, dia letakkan ke mulutnya, dia cium. Summa qabbalahu, dia cium telapak tangannya. Kenapa? Karena beliau ingin mendapatkan atharus salihin, bekas-bekas orang-orang soleh. Di sana ada bekas tapak kaki Rasulullah SAW. Setelah beliau meninggal, datang bekas tapak kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah itu datang bekas tapak kaki Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Setelah itu datang bekas tapak kaki Sayyidina Utsman ibn Affan. Setelah itu datang bekas tapak kaki Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah itu datang bekas tapak kaki Sayyidina Hasan ibni Ali radhiyallahu anhu. Setelah itu datang bekas tapak kaki siapa saja orang-orang soleh. Padahal ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241. Hari ini Abdul Somad datang
setelah pesantren Banyu Anyar berdiri 275 tahun. Walaupun kita tidak bertemu dengan mereka di dunia, insya Allah kita akan bersama di surga Jannatul Firdaus. Berani sekali Ustaz Somad tausiah di depan para alim ulama. Tadi waktu Ustaz duduk baca apa? Kirim Al-Fatihah. Untuk Maulana Kiai Isbat Al-Fatihah. Untuk Maulana Kiai Abdul Hamid sudah kirim Al-Fatihah. Untuk Kiai Baydawi sudah kirim Al-Fatihah. Supaya apa? Supaya melimpahlah madat dan barokahnya untuk kita semua, insya Allah. Ada seorang ulama ahli hadis yang memiliki majlis di Masjidil Haram, namanya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani. Kenapa disebut Al-Hasani? Karena dia keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Maulana wa Syafi'ina wa Dhukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Abbas sedang mengajar, lalu kemudian dia lihat ada orang tua yang sedang tawaf, lalu dia bertanya kepada salah seorang muridnya, dia tanya kepada Kiai Baydawi, itu siapa? Orang tua itu adalah Sayyidil Walid, ayah saya. Ini orang salah satu daripada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang kenal wali kecuali wali. Jadi kalau ada yang mengatakan Abdul Somad itu wali, berarti dia wali murid atau wali kelas. Jadi sudah jelas kalau ada yang mengatakan Abdul Somad berani petantang petenteng ceramah di depan alim ulama, dia hanya ingin mengambil barokah kemuliaan. Tapi Ustadz membelakangi mereka. Kok berani Ustadz? Coba putar lagi videonya mundur ke belakang. Sebelum maju tadi kan berbisik dulu ke Kiai. Kiai ke depan, kata Kiai silakan. Tapi Kiai yang lain, saya sudah angkat tangan 10 jari, 11 dengan kepala. Saat mereka semuanya mengangguk, berarti let's go. Al-adab fauqal ilmi. Ada yang lebih tinggi daripada ilmu, yaitu adab. Kalau ada orang mengatakan saya berilmu, saya banyak hafal ayat, saya banyak hafal hadis, kamu kalah dengan dia yang tak pernah salah. Siapa dia? www.google.com. Saya paling cerdas, semua kelipatan, kali-kali, bagi-bagi, tambah-tambah, saya hafal. Maka sesungguhnya kalkulator jauh lebih cerdas. Kalau ada orang mengatakan amalnya banyak, 1000 tahun beramal, naik langit pertama. 1000 tahun beramal, naik langit kedua. 1000 tahun beramal, naik langit ketiga. 1000 tahun beramal, naik langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai akhirnya dia sejajar dengan para malaikat. Ketika itu apa kata Allah? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wahai seluruh malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud illa Iblis. Saat itu bangkit egonya. Yang diperintahkan bersujud malaikat, sedangkan Iblis bukan malaikat. Lalu dia siapa? Buka surat Al-Kahfi. Kana minal jinni, dia berasal dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, dia melawan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diperintahkan bersujud malaikat. Kenapa bisa ada satu yang aneh, yang asing, yang bukan malaikat? Karena prestasi ibadahnya luar biasa sehingga dia sejajar dengan malaikat, tapi dia bukan malaikat. Jadi kalau ada orang bangga dengan ibadahnya tapi kurang adab dan taatnya, berarti dia iblis. Bukan kata saya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat iblis. La yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Sebetulnya yang Ustadz bicarakan ini siapa? Saya. Di atas pentas, di atas karpet hijau,
ada lagi karpet abu-abu lengkap dengan bunga-bunganya, dikawal dengan pasukan khusus anti santet. Maka kalau kita tidak rendahkan diri kita di hadapan Allah, kita akan merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih mulia. Apalagi protokol menyebutkan semuanya, al-mukarram, profesor, doktor, syekh, hampir masuk tawon ke hidung saking besarnya lubang mengembang. Tinggal satu titel yang belum, almarhum. Pada saatnya semua akan tinggal, yang kekal abadi hanyalah harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Manusia akan mati meninggalkan nama, apakah nama baik atau nama buruk. Kamu pernah ketemu Ustaz Somad? Pernah. Di mana kamu melihat dia? Di TikTok. Sombong sekali gayanya. Itu videonya dipotong, Beb. Kamu pernah ketemu Ustaz Somad? Pernah. Di mana kamu lihat? Di Instagram. Tapi cuma 1 menit, ngomongnya kasar. Itu orang nggak punya paket 2 giga. Kalau dia orang dari pesantren Banyuanyar, dia akan tonton dari awal sampai akhir. Judul videonya, mencari barokah di pesantren 227 tahun. Di mana bisa kami lihat Pak Ustadz? Channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saya paling takut ceramah kalau di hadapan kiai. Ini rasanya sekarang ini seperti peserta dacil, dai cilik menjelang malam Lailatul Qadar. Jadi nanti kalau ada, kenapa Ustaz selama tausiah itu ngelihatnya ke depan, ke kanan, ke kiri, nggak ada ngelihat ke belakang? Tahun bahannya hilang. Tema yang diberikan adalah bagaimana membumikan kitab kuning. Kitab kuning itu apa Pak Ustadz? Ya kitab yang warnanya kuning. Akhirnya ini anak pergi ke Mesir. Sampai di Mesir pergi ke toko-toko buku di dekat Masjid Al-Azhar, di dekat Masjid Kepala Sayyidina Al-Husain. Sampai di sana dia lihat ternyata kitabnya putih semua. Ternyata dicetak di Darul Fikri Beirut, kertasnya berwarna putih. Makna kitab kuning menurut istilah para alim ulama, guru-guru kita adalah disebut orang Arab dengan kutubut turas, kitab-kitab klasik yang ditulis ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Saya kebetulan pernah kuliah di Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia. Lalu kemudian karena kita orang Indonesia wajib mengambil satu mata kuliah bahasa Melayu. Padahal saya orang Melayu, bukan Melayu yang lari itu. Saya ini dari Sumatera, orang Riau, Melayu. Pokoknya kamu orang Indonesia wajib ngambil mata kuliah bahasa Melayu. Nama dosennya Cik Rusdi. Kumisnya tebal. Lalu kemudian di suatu hari dia pun datang masuk kelas membawa manuskrip tulisan. Dia katakan, ini adalah manuskrip Melayu umurnya 100 tahun. Coba kalian baca masing-masing, silakan. Begitu kami baca, nggak paham. Padahal bahasanya bahasa Melayu, umurnya baru 100 tahun. Tapi hari ini anak-anak pesantren Banyuanyar membaca kitab Sahih Al-Bukhari, ditulis oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari dari Uzbekistan, meninggal pada tahun 256 Hijrah. Umur kitab itu sekarang 1200 tahun. Semua santri faham. Kitab kuning yang mengaku orang Melayu, bahasa Indonesia, tapi ternyata tidak paham. Padahal umur manuskrip baru 100 tahun. Kenapa kita bisa paham Sahih Al-Bukhari? Karena bahasa Arab tidak mengalami perubahan. Itulah dia bahasa Al-Quran. Al-Quran yang dibaca Nabi Muhammad SAW didengarkan oleh
makmumnya membaca didengarkan oleh sahabat membaca didengarkan tabi'in membaca didengar tabi'in sampai ke guru kita. Makanya kalau ada orang masuk Islam mu'alaf ngaji nggak pakai guru, dia hanya modal internet, dia cari Al-Quran digital, enter, habis itu dia coba baca, dia akan baca alama karena tulisannya alif baris atas, lam baris atas, mim baris atas, karena tidak berguru. Tapi ketika dia berguru, dia akan dengar bacaan yang benar, alif lam mim, tidak ada tulisannya begitu. Kita berguru kepada guru-guru kita. Itulah makanya disebutkan man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru, maka setanlah gurunya. Alhamdulillah semua santri-santri dari sejak berdiri 227 tahun yang lalu, ternyata pecahan dari murid, dari santri yang mendirikan pondok-pondok pesantren, lebih dari 400 pondok pesantren, insya Allah akan terus bertambah, mengalir sebagai amal jariah sampai hari kiamat insya Allah. Kita tidak perlu ngaji pada kiai, kita tidak perlu ngaji sama ulama, cukup kembali kepada Al-Quran dan baca hadis Nabi. Berpeganglah kepada dua saja, Quran dan hadis. Oh gitu, iya. Lalu kamu belajar baca Quran sama siapa? Sama guru. Itu kan ulama. Guru saya boleh, guru kamu nggak boleh. Kebetulan kami di Sumatera, cara belajar baca Qurannya, alif di A, alif di bawah I, alif depan U, A, I, U. Sahabat saya di Pulau Jawa, alif fathah A, alif kasroh I, alif dhammah U, A, I, U. Di Madura gimana cara bacanya? Nabi tidak mengatur cara membacanya, terserah pakai ijtihad apa. Dulu pakai qaidah Baghdadiyah, lalu kemudian muncul metode namanya Iqra, muncul lagi metode namanya Qiraati, muncul lagi metode namanya orang dari Batam namanya Pak Hatta, dia buat metode Hattaiyah. Kalau Abdul Somad buat metode Somadiyah. Ini adalah ijtihad untuk memberikan kemudahan-kemudahan. Lalu kalau dikatakan siapa yang membaca Quran dengan metode yang tidak diajarkan Nabi, maka dia sudah melakukan perbuatan bid'ah. Terbantahkan dengan ucapan Sayyidina Umar ibn Khattab saat melihat orang sholat tarawih dengan imam yang bagus, dengan jamaah yang ramai, dibuat 20 rakaat ditambah 3 witir. Apa kata beliau? Ni'matil bid'atu hadhihi, inilah sebaik-baik bid'ah, karena belum ada dilaksanakan di zaman Rasul, tapi perbuatan ini baik selama sesuai dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saya sedang menyampaikan tausiah, datang orang ngasih kertas. Ustaz Somad, ini ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Yang ngasih pertanyaan pakai cincin emas. Kita tahu bahwa cincin emas hukumnya haram. Pas ditanya, kenapa kamu ke masjid pakai cincin emas? Saya mengikut perintah Al-Quran. Lama saya termenung, ayat yang mana ini? Dia bacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu mau ke masjid, pakailah perhiasan-perhiasan. Ini perhiasannya. Gara-gara kembali ke Al-Quran tanpa melalui pemahaman ulama. Padahal asbabun nuzul ayat itu adalah ketika mereka dulu zaman jahiliyah melaksanakan tawaf di Masjidil Haram, bunyi kalimatnya Oryanun talik, mohon maaf. Oryan, mohon maaf, tidak layak di depan kiai, telanjang, tidak pakai pakaian. Sebagaimana lahir tidak membawa dosa dan pakaian, maka tawaf pun tidak pakai pakaian. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, khudzu zinatakum, pakailah pakaian inda kulli masjid, ketika kamu mau masuk ke Masjidil Haram melaksanakan tawaf.
Di mana kami bisa lihat penjelasan itu? Dalam kitab-kitab tafsir. Di antaranya tafsir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari pada abad ketiga. Berarti kitab ini umurnya 1100 tahun yang lalu. Masuk ke kategori kitab kuning? Maka dia kitab kuning walaupun warnanya putih. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kita tidak perlu kitab kuning, kita cukup dengan Al-Quran, kalimatul haq urida bihal batil, kalimatnya benar, kita kembali ke Quran, tapi maknanya batil. Kenapa? Orang akan baca Quran sendiri, terjemahkan sendiri, pahami sendiri, nyasar sendiri. Kamu kalau nyasar, nyasar aja sendiri, jangan bawa-bawa orang lain. Betul? Betul. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jamaah ramai luar biasa sampai nggak kelihatan ujungnya di mana. Kalau mau tahu ujungnya di mana, maka nyalakan semua handphone yang ada senternya. Yang nggak punya senter, beli senter, jual handphonenya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min arbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal alladhi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Boleh dihidupkan lagi, takutnya nanti pulang miss call masuk baterai habis. Apa tadi yang dibacakan Ustadz Somad itu? Solawat. Solawat dari siapa? Imam Al-Busiri. Dia tinggal di mana? Di sebuah kota bernama kota Alexandria yang didirikan oleh Alexander the Great. Kota itu 200 km dari Kairo. Kalau tidak percaya, ukur sendiri. Anak-anak kita ketika nanti akan pergi ke Makkah melaksanakan tawaf sa'i dan umrah, mudah-mudahan mampir ke Iskandaria berziarah ke makam Imam Al-Busiri. Seorang laki-laki yang tidak berdaya, lumpuh, tidak bisa menulis, tidak bisa berjalan, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia berusaha keras untuk membuat untayan kata, memaksakan diri dengan ujung jarinya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia tulislah syair begitu indah sampai akhirnya dia tertidur lelap karena lelah dan letih. Lalu kemudian dia lihat ada sesosok orang yang begitu ganteng dan sempurna bercahaya membawakan jubah burdah. Maka setelah dia terbangun dan tersadar, sembuh sehat walafiat, maka dia berilah judul syair itu bernama Syair Burdah, karena hadiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembuh dalam keadaan sehat walafiat. Begitu indahnya kisah Al-Burdah, tapi begitu diperlihatkan kepada orang, apa kata mereka? Ini adalah sholawat bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena tidak dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dilakukan Nabi, maka berarti perbuatan itu bid'ah. Apakah pernah Nabi membaca Maulaya salli wa sallim? Apakah pernah Nabi membaca salawat burdah? Tidak pernah. Kalau begitu maka perbuatan ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sorga yang seluas langit dan bumi isinya cuma 3 aja, dia, istrinya, sama mertuanya. Berbahaya kalau kita tidak kembali kepada kitab kuning. Baca Sahih Bukhari, baca syarahnya yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari namanya. Ditambah lagi Imam Al-Qastulani, ditambah lagi Imam Badruddin Al-Aini.
Saya baca Sahih Muslim Pak Ustadz, kamu nggak paham, baca syarah penjelasannya, ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Saya baca kitab Muwatta Malik Pak Ustadz, kamu nggak ngerti, nanti kamu akan katakan dalam kitab Muwatta Malik ini hadisnya dhaif semua, sanadnya putus semua, ini balaghat, ini munqati'at, ini maqtu'at. Padahal sesungguhnya sanad-sanadnya sudah disambungkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. Saya membaca kitab Sunan Tirmidzi Pak Ustadz, baca syarahnya Tuhfatul Ahwadhi. Saya baca Sunan Abi Daud Pak Ustadz, baca syarahnya Aunul Ma'bud dan syarah yang lain. Saya baca kitab Sunan Ibni Majah Pak Ustadz, baca syarahnya Hasyiah As-Sindi. Saya baca Musnad Ahmad bin Hanbal Pak Ustadz, baca penjelasan ta'liqat wa syuruhat wa tahqiqat yang ditulis oleh para ulama. Semua penjelasan itu dalam kitab kuning walaupun warnanya putih. Jadi pintu masuknya gimana Pak Ustadz? Kita masuk hotel, ada kolam renang, ada tempat minum, ada tempat sarapan, ada kamar, ada tempat olahraga, tapi satu kunci pintu masuknya adalah bahasa Arab, dan bahasa Arab kuncinya adalah nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan. Insya Allah itulah yang dipelajari selama 227 tahun. Selamat dari perpecahan insya Allah.